An Abi Muhammad Abdullah bin Amri An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha roja'a thawabiha. Arba'una khaslatan, ada 40 perkara, 40 perbuatan. A'laha manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslah. Ada 40 perkara di mana yang paling utama dari 40 perkara itu adalah mendermakan, mensedekahkan seekor kambing untuk diperah susunya. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min amilin ya'malu bi khaslah, siapa saja yang mengerjakan salah satu perkara tadi di antara yang 40, roja al-thawabiha, dengan hanya mengharap pahala dari Allah, wa tasdiqu mau'udiha, dan melaksanakan apa yang pernah Allah janjikan untuknya, illa adkhalahullah bihal jannah, kecuali Allah akan memasukkan surga lantaran amalannya tersebut. Jadi kata Nabi ada 40 amal yang utama, salah satunya adalah bersedekah kambing. Ya, untuk diperah susunya. Ibu punya kambing banyak nih, ibu nernak kambing ya. Satu kambing ibu sedekahin ke orang yang gak mampu untuk diperah susunya. Susunya bisa dijadiin minuman buat sehari-hari ya, jadi pendapatan mereka dijual susunya dan lain sebagainya. Maka satu kebaikan ini, cuman perkara ini doang, perkaranya dekahin satu kambing, itu akan diberikan pahala oleh Allah. Salah satunya masuk surga dengan amalan tersebut. Nyatanya sedekah itu berat, sulit. Istanzilu rizqa bisadaqah, tariklah olehmu rizki dengan memperbanyak sedekah. Ya, daf'ul bala, salah satu manfaat sedekah menolak bala, menolak bahaya. Tapi nyatanya kalau udah direalisasikan sedekah itu berat. Punya duit 100.000 sama 1.000 yang dikeluarin yang 1.000. Punya baju bagus sama baju yang kurang bagus, yang disedekahin yang kurang bagus. Punya makanan, bikin sop ayam, sop daging, dibanyakin kuahnya, udah ngikut ajaran Nabi. Yang dikasih tetangga bukan dagingnya, malah kuahnya. Kata tetangga begitu dapat kuah sopnya, ya Allah, isiannya mana, ini cuman engkol sama wortel doang, dagingnya kagak ada, cuman ada sisa-sisanya doang, paling tetelannya yang nyangkut itu. Padahal Nabi nyuruh bikin sop, bikin masakan, diperbanyak kuahnya, bukan kuahnya buat tetangga, isiannya. Ini gara-gara ini kita salah mahamin, akhirnya kita bilang udah deh kuahnya aja kasih, yang penting dibanyakin kuahnya, isiannya buat kita. Nah ini yang salah. Maka berikanlah yang terbaik yang engkau miliki. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak, bersedekah waktu sulit ama senang. Ibu deh, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu, kita lagi kaya raya, sedekah gampang nggak? Gampang nggak? Banyak juga kok orang kaya yang pelit, bakhil, mereka hese ya bu ya, banyak. Tapi nyatanya mensedekahkan sesuatu ketika kaya raya mudah. Tapi sedekah di waktu sempit itu yang sulit. Ya Allah, saya buat makan aja susah, gimana ngasih orang. Satu ketika Fatimah itu siapa? Istri putrinya Nabi, Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Istrinya Ali bin Abi Thalib gak punya makanan buat anak-anaknya, anaknya kelaparan di rumah. Bilang sama suaminya, wahai Ali bin Abi Thalib, aku dan anakku kelaparan, kita ngelihat di belakang di dapur udah gak ada persediaan buat makan. Kira-kira apa yang bisa kami makan? Adakah rizki untuk kami, wahai suamiku? Kata Ali, wahai Fatimah, tunggu sebentar biar aku ikhtiar keluar rumah. Aku cari pekerjaan yang halal, ditunggu sama istrinya. Bahasanya bagus bu,
Ada bini kalau suaminya nggak punya duit, entah itu lagi di PHK atau nggak punya kerjaan atau gajinya mungkin kurang dari biasanya, bahasanya tidak semulia Siti Fatimah. Bang, kerja kagak, tidur mulu di rumah, anak bini kelaparan, kerja apa sana? Gimana sih jadi laki? Tanggung jawab enggak dan lain sebagainya. Kesel boleh, tapi tetap harus beradab. Kita pengen punya suami yang soleh, contohkan dulu dari kita istri yang soleha. Fatimah, mungkin dia kesel, mungkin dia lapar, nggak ada persediaan, tapi dia tetap beradab, sampein ke suami, wahai suamiku, adakah yang bisa dimakan untukku dan anak-anakku? Kata Alinya bilang, istriku sabar ya, aku keluar dulu ikhtiar. Dan istri yang baik itu dia bilang apa? Wahai suamiku, ya silahkan, semoga langkahmu keluar rumah dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas suami nyari rizki, tugas istri doain di rumah. Bukan cuma nuntut ABCD, bang gaji pokoknya kasih ke saya semuanya. Bang, duit buat ke salon kirim dulu. Bang, duit buat beli ini kirim dulu dan lain sebagainya. Tapi ngedoain gak mau. Ini harus kolaborasi, suami keluar rumah minta redho sama istrinya. Neng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang berangkat dulu ya Neng ya, doain ya, cium kening istrinya. Istri cium tangan suami, suami cium keningnya, saling berpelukan ya Bu ya. Teletubbies selesai gitu aja. Pelukan sama satu sama lain. Suaminya kecup kening istrinya, istrinya pun ketika dikecup, dia cium tangan, dia doain, ya Allah, mudahkan rezeki suamiku ya Allah. Mudahkan yang sulit, dekatkan yang jauh rizkinya ya Allah. Mudahkan setiap usaha dan langkahnya. Istrinya doain. Berangkat suaminya, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, saya niat nyari nafkah karena Allah. Saya niat memberikan yang halal buat anak istri saya ya Allah. Bukan cuma ngenyangin perut mereka, tapi bagaimana ruhani mereka diisi dengan kebaikan dari nafkah yang saya cari. Berangkat suami. Istrinya tutup pintu. Masuk ke rumah, ambil air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Salat duha, salat hajat, doain ya Allah. Doain suami saya, ya Allah, suami saya mudahin rizkinya, langkahnya mudahin ya Allah. Min haitsu la yahtasib, dari manapun ya Allah, yang penting halal ya Allah. Tuh, ini kan perpaduan yang epik Bu, kolaborasi yang luar biasa. Lakinya berangkat, istrinya juga berdoa, suaminya amanah di luar sana, tidak khianat, mencari rezeki. Istrinya berdoa di rumah, menggunakan amanah yang suaminya berikan untuk kebaikan. Ini kolaborasi yang luar biasa. Masya Allah. Fatimah begitu Bu, didoain suaminya berangkat keluar rumah. Jadi doa istri ini the power of doa istri, jangan main-main. Bukan cuma doa ibu yang mustajab, tapi doa istri, pengecualian istri yang soleha, yang taat, yang doain kebaikan, itu mustajab. Dia doa buat suaminya, Fatimah, keluarlah Ali, nyari kesana kemari, ya Allah nggak dapet. Pulang dia ke rumah, wahai Fatimah, aku nggak dapet apa-apa, nggak ada rezeki yang ku dapatkan. Istrinya nggak ngambek, nggak marah. Kalau bahasa kitanya mungkin kalau kita udah ngereok Bu, emang apaan sih yang dikerjain? Usaha dulu kek. Masa nggak ada yang dibawa sama sekali? Tidak dengan Fatimah. Wahai suamiku, mungkin engkau boleh coba lagi, lebih sabar lagi, lebih ikhlas lagi, niatin karena Allah lagi. Keluar lagi Sayyidina Ali nyari rezeki. Jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada yang negor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, kamu putranya Abu Thalib ya katanya. Iya. Masya Allah, saya ini kawan lamanya almarhum Abu Thalib. Dulu nih, saya pernah banget susah ditolong sama ayah kamu. Tuh kalau bukan ayah kamu yang nolong saya waktu itu, ya Allah, saya nggak tahu gimana hidup saya. Wasilah ayah kamu yang nolong saya kebaikan. Akhirnya si kakek tua ini ngasih uang ke Sayyidina Ali.
Kata Sayyidina Ali, wahai Tuhan, ini untuk apa? Ini sebagai balasanku. Anggap saja aku bayar hutang kebaikan ayahmu waktu itu kepadaku. Diterima sama Sayyidina Ali. Di tengah jalan, lagi megang uang, baru pengen beliin makanan buat anak-anaknya. Ada fakir miskin, Tuan. Kami lapar berhari-hari belum makan, wahai Tuan. Kalau kita yang dikasih itu, Bu, dalam hati kita, gue juga lapar. Udah ntar aja dah masing-masing dulu dah. Anak istri nunggu di rumah. Ya Allah ya Rahman. Tapi tidak dengan Sayyidina Ali. Ini bedanya para sahabat Nabi, Bu, solehnya. Dalam hati Sayyidina Ali, ya Allah, keluargaku memang lapar. Tapi baru seharian ini. Mereka lapar sudah berhari-hari, ya Allah. Aku yakin ada rezeki lain untuk keluargaku. Dikasih semuanya. Ya Allah. Nah, itu bedanya kita sama para sahabat. Bener ya Bu ya? Kita masih bilang apa semuanya sih? Kasih dikit aja kan, sama tadi sedekah 100.000 sama 1.000. Mana yang dikasih? 1.000 aja. 100.000 mah sayang banget. Tapi tidak dengan sahabat Nabi dikasih. Balik ke rumah. Kata Fatimah, wahai suamiku, engkau dapat nggak sesuatu? Istriku, aku dapat tadi diceritain, ada yang ngasih teman ayahku. Tapi aku lihat ada orang yang membutuhkan, aku kasih. Tuh kalau istrinya model kita udah ngambek, Bu, ngerajuk banting pintu tuh. Wah, kita lapar Bang, abang apa dikasih yang lain? Tapi tidak dengan Siti Fatimah. Apa kata Fatimah? Wahai Sayyidina Ali, yang engkau lakukan itu mulia, kebaikan dari Allah. Setelah kejadian itu tiba-tiba ada yang memberikan rezeki, ngantar makanan ke rumah mereka. Artinya apa, Bu? Berat memang sedekah. Apalagi dikala susah. Kita lagi butuh juga. Tapi itu sedekah yang luar biasa adalah ketika kita butuh, tapi kita juga nolong orang lain yang sedang membutuhkan. Saat kita berlebihan, udah biasa. Kayak raya, deposit banyak, cuman ngasih sedikit mah kecil. Tapi lagi susah, butuh juga. Kita sedekah, ini baru yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan hadisnya ya.